Jadi ada dua rahmat ini. Yang tadi kelegaan, yang kedua ketenangan. Tuhan itu nggak berjanji ngambil beban kita, tapi kelegaan dan ketenangan. Setelah tenang kita jadi bisa berpikir, oh iya ya, harus begini, harus begitu. Oh ternyata di sana ada petunjuk Tuhan. Oh di sana ternyata ada jalan keluar. Tapi kalau kita gelagapan gitu ya, panik, nggak kelihatan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, saya masih ada di kota Singkawang. Tadi pagi itu kami pakai bis rombongan itu menuju sebuah gereja namanya Gereja Santo Yosef Donglu. Itu ada Gua Maria dengan unsur Tionghoa, bagus luar biasa, dimana ornamen-ornamennya itu kaya dengan unsur-unsur budaya. Bahkan gereja itu dijadikan sebuah cagar budaya, artinya harus dilestarikan. Kemudian lanjut lagi perjalanan menuju Sambas. Kami pergi ke sebuah Gua Maria, namanya Gua Maria Sambok. Itu dari pinggir jalan, kita turun dari bis, itu harus naik dulu lewat hutan. Betul-betul jalannya udah bagus, udah rata karena sudah disemen. Lalu ternyata Gua Marianya ada di bawah tanah, di dalam gua. Bagus luar biasa. Saudara-saudara terkasih, siapa dari Anda yang suka banget kalau pergi ke rumah Tuhan atau ke Gua Maria? Entah untuk berdoa sebelum bekerja atau setelah bekerja, atau ketika Anda lagi punya persoalan. Saya Romo, kalau boleh di absen Romo, saya ini rajin banget Romo pergi ke gereja di luar hari Minggu atau ke Gua Maria. Di situ saya bisa nangis, di situ saya bisa senyum, di situ saya bisa bersyukur, di situ saya bisa berterima kasih, di situ saya bisa meluapkan semua Romo unek-unek saya. Saudara-saudaraku terkasih, pergilah ke rumah Tuhan karena Tuhan Yesus sungguh akan mengundang kita datang ke rumahnya. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya harap meskipun di akhir pekan Anda tidak menjadi lelah karena selalu memperoleh rahmat dan berkat dari Tuhan. Saudara-saudaraku, ini jam 10.30, lagi-lagi karena pulang malam, tadi saya mandi dulu. Capek Romo, lelah Romo. Meskipun itu di dalam bis kan, tapi kan berjam-jam ya, itu capek. Tetapi buat firman Tuhan dan pewartaannya, saya tidak akan pernah lelah buat Anda. Romo, kalau cuma capek badan Romo, tidur sebentar juga besok pagi segar lagi. Tapi gimana Romo, kalau yang capek itu di dalam sini Romo, di dalam batin yang capek Romo, capek hati Romo, capek pikiran Romo, capek pergulatan Romo, dengan aneka macam masalah-masalah yang datang silih berganti. Saudara-saudara terkasih, dalam video kali ini saya akan mengangkat satu rema atau satu nas kitab suci, satu bacaan kitab suci yang tadi saya temukan di dinding Gua Maria, yaitu dari Matius bab 11 ayat 28 dan 29. Matius bab 11 ayat 28 sampai 29. Kalau Anda lagi di puncak karir, kalau Anda lagi nggak banyak persoalan sih ada sih Romo. Siapa sih yang hidup nggak punya persoalan? Semua punya. Yang membedakan adalah gede atau kecil Romo. Kalau hari ini gede, besok kecil, besok nggak ada, lusa itu gede, nggak apa-apa Romo. Ini yang datang masalah gede. Kadang-kadang kita terlalu berat untuk menanggung semua masalah-masalah itu. Nah, ada sebuah perkataan Tuhan Yesus yang adalah ajakan buat kita, bukan buat kita yang lagi penuh banyak syukur dalam hidup, bukan buat kita yang lagi seneng lah Romo, banyak jalan-jalan Romo, transferan sana sini. Itu ternyata Tuhan Yesus mengajak kita semua ketika kita sedang mengalami rasa lelah, batin yang capek,
Mau doa aja capek Romo. Nah, mari kita buka Matius bab 11 ayat 28 sampai 29. Saya tampilkan di samping saya ini. Di mana Tuhan Yesus berkata seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Siapa? Saya Romo. Saya Romo. Ayat ini entah mengapa, meskipun Romo Yosef sudah angkat berkali-kali, tetapi setiap Romo saya membaca ayat ini, kok bisa pas ya Romo ya? Romo tuh punya six sense apa? Punya apa sih Romo? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu tidak ada yang kebetulan, tidak ada yang semuanya itu tanpa perencanaan Tuhan. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Begitu Anda membaca Matius bab 11 ayat 28 sampai 29, Tuhan Yesus sedang berbicara untuk Anda. Ya, untuk Anda yang lagi banyak nangis kan? Yang lagi banyak pikiran kan? Yang lagi mikirin macam-macam kan? Yang sedang mengalami banyak kebuntuan demi kebuntuan bukan? Ya apa enggak? Tuhan Yesus berfirman buat Anda, khusus buat Anda. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus ajakannya yang pertama ternyata sesuatu yang berisi undangan. Marilah kepadaku. Datanglah kepadaku, berbaliklah kepadaku, mendekatlah kepadaku. Tuhan Yesus tidak meminta kita buat diem, pasif, nangis, merenung mulu, nyesel mulu, kecewa mulu, terus nangis lagi, begitu aja hidupnya. Enggak, Tuhan Yesus mau kita bergerak. Bergeraknya kemana Romo? Supaya nggak jadi gerak-gerik nggak karu-karuan. Mendekat pada Yesus. Baca firman Tuhan, rajin ke gereja, betul-betul hayati firman, hayati setiap sakramen. Datang pada Tuhan. Seringkali manusia ke gereja ya, tapi di gereja sibuk foto-foto, sibuk handphonean, sibuk yang lain-lain. Kalau Anda tiba-tiba kedatangan tamu, tiba-tiba tamu Anda nggak kenal-kenal banget, Anda nggak akrab-akrab banget, tiba-tiba nyelonong masuk kamar tidur Anda. Ini tamu apa pencuri ini? Tiba-tiba ngambil makanan Anda di kulkas, tiba-tiba duduk di sofa, tiba-tiba angkat kaki, kemudian setel TV, tiba-tiba geracak sana geracak sini. Anda pasti nggak suka bukan? Karena ada sebuah privacy yang harus dihormati. Ketika kita datang ke rumah Tuhan, saudara-saudara, apakah kita punya sikap hormat kepada Sang Tuan Rumah, yaitu Allah sendiri? Saudara-saudara terkasih, hormati Tuhan. Tundukkan hati dengan sikap tubuh, sikap batin, betul-betul yang layak di hadapan Tuhan. Sikap yang pantas dari diri kita. Memang semua orang tidak ada yang pantas, tapi kita mencoba untuk memantaskan diri kita dengan sujud hormat menyembah Dia, Allah yang hadir di rumahnya, yang mengundang kita untuk datang. Mari kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Seperti tadi sudah saya katakan, kalau ngangkat ember Romo, ngangkat galon Romo, ngangkat tabung gas Romo, saya mau udah biasa. Atau ngangkat beban hidup saya sendiri aja Romo, saya udah biasa Romo. Tapi yang kadang-kadang yang bikin saya nangis, bikin cepat lelahnya adalah saya harus menanggung beban hidup orang-orang di sekitar saya. Entah anak-anaklah yang sakit, pasangan hiduplah yang sakit, atau orang tua yang sakit. Kadang-kadang kita bawa beban hidup kita aja udah berat, ditambah lagi beban orang-orang terkasih kita. Anak digedein, kita ngarepin supaya nanti ketika udah gede bisa nih ngangkat, ngeringanin beban orang tuanya, malah nambahin beban. Ayo, siapa yang kayak gitu? Romo, malu Romo, malu.
Udah dewasa seperti ini masih jadi beban orang tua, Romo. Tapi percayalah saudara-saudara, orang tua kita tidak akan pernah terbebani kalau anaknya bahagia, anaknya sayang sama dia. Jangan nambah beban orang tua kita makanya. Dan dikatakan juga yang letih lesu, gak ada gairah, gak ada semangat hidup. Lagi aduh Romo, lemes Romo. Mau bergerak sih Romo tapi males karena gak dapet apa-apa. Maka jadi mager deh. Saudara-saudara yang terkasih, undangan Tuhan Yesus ini buat kita yang letih lesu dan berbeban berat. Dikatakan apa? Ada sebuah ajakan juru selamat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus tidak berjanji untuk mengangkat beban kita kok. Tapi kita akan diberinya rahmat berupa kelegaan. Pikiran yang penuh karena kita mikir ini mikir itu. Nanti kalau si cucu ini nanti udah gede, gimana papa mamanya nih? Kok nggak akur misalnya. Iman mereka kok seringkali nggak dididik secara benar. Nanti gimana nih rumah yang lagi dijual Romo nggak laku-laku. Ruko di seberang jalan yang udah ditawarin udah 2 tahun lebih nggak ada yang laku-laku. Gimana nih utang bang? Gimana bunganya makin gede terus? Gimana dan gimana dan gimana? Kita berpikir sampai-sampai kita tidak punya tempat lagi. Tuhan, bagaimana Engkau sendiri akan mencoba mengatasi masalahku? Sediakan tempat buat Tuhan. Tuhan, aku sudah berusaha Tuhan. Aku bukannya diam saja, aku sudah berusaha. Tapi Tuhan, saat ini aku izinkan Tuhan, Engkau sendiri masuk dalam pikiranku, menguasai pikiran dan hatiku. Dan aku percaya Engkau akan memberikan kelegaan kepadaku. Nah ini, kelegaan, pelong, kekuatan baru. Seperti kita habis nafas, kita menggali kekuatan kehidupan. Kita habis makan, kita habis berolahraga, hidup kita jadi fresh lagi, segar lagi badan kita, pikiran kita, perasaan kita happy. Itulah bagaimana kalau Tuhan sudah campur tangan masuk dalam kehidupan kita, kita datang kepadanya. Maka kuncinya adalah apa tadi? Sederhana kok, datang pada Tuhan. Datang bukan cuman ya bawa gembolan-gembolan, tapi bawa hatimu, bawa dirimu, bawa imanmu, bawa cintamu pada Tuhan. Tunjukkan cintamu pada Tuhan seperti apa. Gak perlu diungkapin di mana-mana, tapi biar Tuhan yang tahu. Tuhan, ini cintaku. Aku mau mencintaimu lebih dari segalanya Tuhan. Tunjukin dalam bentuk apa. Jangan cuma di mulut doang. Kalau Anda aja mau pacar sama suami, sama istri, kalau cuma cintanya di mulut doang aja kan bikin geleng-geleng. Nah dengan Tuhan juga begitu. Tunjukin. Kalau Anda bisa nyanyi, ku mau cinta Yesus selamanya. Tunjukin di mana. Nah, itu dia. Itu yang Tuhan mau. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi ada 2 rahmat ini. Yang tadi kelegaan, yang kedua ketenangan. Jadi betul, Tuhan itu enggak berjanji ngambil beban kita, tapi kelegaan dan ketenangan. Setelah tenang kita jadi bisa berpikir, oh iya ya, harus begini, harus begitu. Oh ternyata di sana ada petunjuk Tuhan. Oh di sana ternyata ada jalan keluar. Tapi kalau kita gelagapan gitu ya, panik, nggak kelihatan. Kelegaan dan ketenangan, 2 rahmat yang Tuhan akan sediakan buat kita untuk bisa menghadapi masalah segede gunung sekalipun dalam hidup kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Kuknya bukan kuk perhambaan, tetapi kuk beban dari Tuhan sendiri, yaitu salibnya. Dan Tuhan bukan cuma, ini salibnya buat si A, si B, silakan pikul sendiri. Tuhan berjanji, belajarlah daripadaku. Bagaimana memanggul salib sampai ke puncak Golgota.
Keren bukan saudara-saudaraku? Belajar dari Tuhan Yesus sendiri, memanggul salibnya dengan kepasrahan, dengan kesetiaan, dengan ketaatan, tidak pernah kehilangan belas kasih, selalu mengasihi meskipun dibenci, tidak pernah kehilangan arah meskipun ada begitu banyak godaan datang melanda. Belajarlah dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara-saudara terkasih, semoga ayat ini betul-betul bukan cuma sekedar hiburan rohani buat kita. Kita ingat hari ini, besok kita lupa lagi. Tapi Tuhan, akan aku doakan ayat ini, akan kurenungkan ayat ini, dan aku percaya hidupku akan memperoleh kelegaan dan ketenangan. Itulah yang aku butuhkan saat ini Tuhan. Biarlah Engkau bekerja, rahmat-Mu bekerja hari ini. Baik saudara-saudara, saya ajak Anda jalan-jalan untuk ke Gua Maria Santok. Bye-bye, sampai jumpa di perjalanan Romo Yosef berikutnya. Tuhan memberkati, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudaraku, inilah Gua Maria Santok di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Setelah kita berjalan kurang lebih 15 menit jalan santai, kita akan melihat Gua Maria yang ada di bawah tanah dengan stalaktit-stalaktitnya. Ini guanya alami, jadi kita itu di atas kita itu ya hutan-hutan. Nah, kita diajak ke bawah sini. Di situ ada panti imam, ada Gua Marianya, lalu juga ada begitu banyak hiasan-hiasan yang mengajak kita untuk bisa berdoa. Inilah Gua Maria Santok, adanya di bawah tanah di sebuah gua. Saudara-saudara, berdoalah dengan sungguh-sungguh, percayalah ada kekuatan Tuhan bagi kita. Ada jalan keluar bagi orang yang percaya. Nah, ini panti imamnya saudara-saudara. Kita akan berdoa sebentar lagi karena rombongan satu persatu bisnya baru datang. Nah, saya akan mengajak Anda ke bagian kanan. Selain ada Gua Maria, tapi juga ada tempat berdoa untuk hati kudus Yesus. Nah, di sini ada sesuatu yang sangat amat menarik yang mau saya tunjukkan kepada Anda. Nah, di sini itu ada tempat air suci di mana orang bisa mengambil air atau cuci muka atau sambil berdoa. Nah, di bagian dalam gua itu ada ruangan yang terbuka atasnya, tapi tetap di dalam gua itu di mana kita akan diajak untuk berdoa untuk kerahiman ilahi. Di sini ada sesuatu yang menarik saudara-saudara, di mana ada satu banner dikatakan ada 12 janji hati kudus Yesus. Saya bacakan untuk Anda ya. 1. Aku akan memberikan kepada mereka semua rahmat yang diperlukan dalam kehidupan mereka. 2. Aku akan menegakkan perdamaian di rumah mereka. 3. Aku akan menghibur mereka dalam segala penderitaan mereka. 4. Aku akan menjadi tempat perlindungan mereka yang aman selama hidup dan yang terpenting dalam kematian. 5. Aku akan melimpahkan berkat berlimpah atas segala usaha mereka. 6. Para pendosa akan menemukan di dalam hatiku sumber dan samudera rahmat yang tiada batasnya. 7. Jiwa yang suam-suam kuku akan menjadi berkobar-kobar. 8. Jiwa yang bersemangat akan segera mencapai kesempurnaan yang tinggi. 9. Aku akan memberkati setiap tempat di mana gambaran hatiku disingkapkan dan dihormati. 10. Aku akan memberikan kepada para imam karunia menyentuh hati yang paling keras. 11. Nama mereka yang memajukan devosi ini akan tertulis di hatiku. 12. Aku berjanji kepadamu dalam belas kasihan hatiku yang melimpah bahwa cintaku yang maha kuasa akan mengandungkan rahmat ketekunan
pada semua orang yang menerima komuni kudus pada hari Jumat pertama dalam 9 bulan berturut-turut. Mari kita lihat-lihat lagi ya.